Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat inventory UI dan bagaimana cara untuk menampilkannya nanti. Jadi pertama-tama praktikan dapat mengunduh aset lab inventory system ini dari e-learningnya masing-masing, kemudian nanti impor ke dalam Unity-nya, project Unity-nya. Jika sudah, kita bisa lihat di sini ada folder inventory lab ini. Kalian bisa lihat di sini, ini ada beberapa, di sini ada aset, ada help potion yang nanti kita bakal pakai, ada prefabs-nya juga, kemudian ada script-nya. Nah, untuk menambahkan inventory UI, kita bisa langsung ke prefabs, kemudian kita tarik yang inventory parent ini. Kita taruh di kanvas. Nah, kalau kita lihat di sini terdapat grid layout, di mana grid layout ini berfungsi sebagai untuk mengatur grid dari kotak-kotaknya yang ada di dalamnya ini. Di sini kan dari inventory kan ada beberapa kotak yang nantinya akan menyimpan item-item yang kita sudah kumpulkan. Kita bisa atur di sini paddingnya, left right-nya berapa, yaitu jadi kalau misalnya padding left-nya diatur, berarti nanti sisi kirinya dari sisi kiri itu berapa jauhnya. Habis itu dari sisi kanannya kita bisa atur juga. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing nanti ya. Kemudian di dalam inventory parent ini terdapat inventory slot. Nah, inventory slot ini tuh yang si kecil-kecilnya ini. Yang nantinya kita bisa klik, kita bisa gunakan nanti item yang sudah tersimpan dalam inventory. Nah, di inventory slot ini isinya itu item button sama remove button. Remove buttonnya tuh ini. Ya, nanti jadi si remove button itu muncul kalau misalnya udah ada itemnya gitu di dalam si slotnya. Nah, item button ini nanti dia yang bakal munculin si icon dari item yang sudah terkumpul apa saja. Nah, di dalam inventory slot ini, masing-masing inventory slot itu punya codingan sendiri-sendiri. Nah, jadi ini si codingannya. Kalau add item, ya nanti berarti nambahin item ke dalam inventory. Kalau clear slot, ya itu buat ngapus si item dari inventory. On remove button, ya kalau misalnya kalau misalnya si item itu di remove dan pencet remove button itu dipencet, ya harus di remove dari si sistem inventory-nya. Nah, ini kalau use, jadi itemnya bakal digunakan pakai fungsi use yang ada dari si itemnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada button, dia ngelinknya ke fungsi use item. Jadi kalau misalnya kita klik, dia bakal ngegunain. Kalau remove button yang tadi, ya buat nge-remove kita pakai yang on remove button. Jika sudah berhasil membuat inventory UI, kita bisa mendefinisikan fungsi agar si inventory ini dapat dipanggil. Caranya kita ke HUD Manager, kemudian kita ambil script di inventory lab, ada script di sini ada namanya inventory UI. Nah,
inventory UI ini kalian taruh di HUD Manager, terserah mau di mana. Kalau saya biasanya naruhnya di HUD Manager agar pengelompokan codingnya lebih mudah. Nah, kita bisa lihat di sini ada inventory UI ya. Kalau kita lihat di dalam inventory UI ini, jadi pertama-tama dia akan mendefinisikan si item-item yang diperlukan. Di sini ada inventory sebagai si tempat wadahnya yang nanti akan kita bahas. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada input get button inventory. Untuk mengatur get button ini, jadi fungsi dari get button ini aja untuk ketika button inventory dipanggil, dia akan mengaktifkan si inventory UI-nya. Jadi yang sebelumnya ke disable jadi tidak ke hidden. Kalau kita pencet tombol inventory, dia akan muncul. Kemudian di sini ada inventory set aktif, inventory tanda seru, inventory UI active solve, di mana set aktif ini akan dia untuk melakukan hide atau di show. Kemudian ada tanda seru inventory UI active self ini, jadi dia akan melihat dari kebalikan dari kondisi yang sudah ada. Misalnya kondisi yang sudah adanya dia show, berarti nanti kebalikannya dia nanti bakal nge-hide, dan begitu dengan sebaliknya. Di sini juga ada update UI, di mana update UI ini nanti berfungsinya sebagai ketika kita mengambil atau menghapus item, UI dari inventory akan diupdate. Nah, untuk mengatur tombol inventory ini kita harus mendefinisikannya di dalam Unity, yang bisa kita akses dari edit, project settings, kemudian kita masuk ke input. Nah, di input ini kalian bisa membuatnya lagi. Misalnya kita bisa duplicate, nanti kalian bisa rename dengan nama inventory. Perhatikan nama ini harus sama gede kecilnya dengan yang ada di codingan, karena nama ini yang nanti akan dicari ke dalam input manager ini. Kemudian untuk positif buttonnya kita bisa kasih sesuai dengan keinginan. Alt positif buttonnya kita bisa sesuaikan saja. Jika sudah, maka inventory siap untuk digunakan. Sebagai contoh, nah misalnya kita pencet I, nah dia akan mati, dia akan nyalain lagi, dia akan nge-hide, dia akan nge-show lagi. Sekian untuk penjelasan dari pembuatan inventory UI.